alhamdulillah bisa sampai perjalanan lancar. Kalau subuh lancar Pak dari Bogor. Ya barangkali di antara bapak-bapak juga ada yang sebelumnya pernah nonton acara sahur di Indosiar. Ya, kurang lebih mukanya seperti ini Pak. Orangnya seperti ini ada di depan bapak-bapak. Orang biasa aja, cuma udah pernah masuk TV, modal dikit jadinya Pak. Nah, tapi itu bukan untuk tujuan apapun, cuma iseng awalnya. Ikut daftar lomba, ternyata lolos dari 3.500 yang daftar. Yang lolos itulah 24 orang, dia yang tampil di Indosiar selama acara aksi. Nah, alhamdulillah, biiznillah ikut audisi dari pertama sampai dengan Ramadan yang terakhir, saya keluar sebagai juara yang ketiga. Alhamdulillah, gak niat apapun selain untuk menuntut ilmu. Ternyata ceramah kayak gini Pak, beda jauh sama di TV. Kalau di TV persiapannya ribet Pak. Kudu pakai kamera kiri, kanan, atas, bawah. Ini mah enak ada kamera CCTV. Sono kameranya ada 9 yang harus kita lihat. Belum lagi kata-kata harus benar-benar dijaga. Karena live, salah sedikit habis, bisa viral. Kita akan bertanggungjawabkan itu semuanya. Tapi insya Allah apapun itu alasan kita semuanya adalah habiskan waktu li thalabil ilmi untuk menuntut ilmu. Karena nggak akan habis usia seseorang dan nggak akan ada ruginya usia seseorang yang dihabiskan seluruhnya untuk menuntut ilmu. Makanya saya senang kalau ada masjid-masjid penuh dengan kajian-kajian seperti Baitur Rahman ini. Ini salah satu tanda masjid yang diberkahi. Karena apa? Pulang bukan cuma ibadah, tapi dapat ilmu. Ini kayak gini Pak. Ini kita udah bagian dari zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Agus sudah mimpin zikir dengan sangat indahnya dari awal sampai akhir. Itu surga semua. Belum lagi nuntut ilmu kayak gini, ngaji kayak gini. Ini juga udah bagian daripada zikir. Ada yang udah pergi ke haji di sini? Ada yang udah daftar. Nggak tahu saya kalau di Banten di Tangsel berapa lama nunggunya Ustaz? 12 tahun. 12 tahun? Lebih. Di Bogor 40 tahun Pak. Berarti kalau anak bayi hari ini lahir daftar haji 40 tahun dia baru bisa merasakan naik haji. Kalau dengan kuota yang kayak Covid kemarin di Aceh aja itu 100 tahun lebih. Kalau dengan kuota seperti Covid 100 tahun, bayangin bayi yang baru lahir baru bisa naik haji 100 tahun kemudian. Tapi ada Pak, kalau pengen dapat pahala haji, kalau pengen dapat pahala umroh tiap hari gampang. Caranya ke masjid setiap hari sholat subuh. Habis sholat jangan bergerak dulu, tetap di masjid kayak gini. Tunggu sampai syuruk, terbit matahari. Selama menunggu sampai terbit matahari di ini masjid, makanya jangan ditutup dulu sama takmir. Insya Allah nggak bakal sini terbuka 24 jam. Zikir, habiskan waktu dengan muhasabah, introspeksi. Setelah itu sholat 2 rakaat. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang sholat ke masjid subuh, kemudian dia yaq'ud, duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, summa yusalli raka'ataini, setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat, falahu, maka baginya adalah pahala haji dan umrah tamah, sempurna, dan sempurna. 3 kali diulang sama Nabi. Sempurna. Jadi nanti kalau bapak pulang ditanya sama istri, dari mana Pak? Haji. Dari mana Pak? Habis umrah. Di mana umrahnya? Di Masjid Baitur Rahman. Lah, bukannya sholat subuh? Jelasin hadis tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya nggak tahu jam berapa kontraknya. Ya, sampai syuruk. Habis syuruk gak apa-apa. Pas tuh. Biasa. Habis syuruk jangan langsung pulang. Gak biasa istiqomah. Habis syuruk jangan langsung pulang. Sholat dulu 2 rakaat. Masing-masing aja, nggak usah jamaah. Sholat masing-masing, tanggung, itu pintu pahala yang ada di depan mata kita. Saya sampaikan ini sebenarnya di luar dari kepikiran materi saya. Karena ini udah mulai, jamaah haji udah mulai berangkat. Di antara kita ada yang nunggunya terlalu lama, ada yang umroh belum ada rezekinya, nggak ngerasain kayak saya mah ditipu umroh. Udah siap berangkat 30 jamaah, bayar duit, udah ngundang orang, duitnya dibawa kabur buat travel, 30 gagal berangkat, sedih. Ya tapi ya udah, bukan rezeki saya. Mungkin kalau saya berangkat detik itu
ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi wasilahnya dari situ saya lolos di Indosiar di aksi, dapat juara 3, dapat hadiah umroh. Plus orang tua saya juga dikasih hadiah umroh dua-duanya sama Pak Erick Thohir. Tuh, kita nggak tahu rencana Allah gimana. Itu cerita kecil dari saya. Saya yakin bapak-bapak juga punya cerita yang lebih indah dari sini. Makanya di sini pentingnya memahami kaidah dalam beribadah. Haji, umroh itu penting. Tapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah memahami semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan diniatkan itu semua sebagai ladang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umrohnya berkali-kali, ada yang umrohnya tiap tahun. Bagus, enggak apa-apa. Ada yang hajinya daftarnya sekarang untuk 3 kuota berikutnya. Bagus. Tapi sekarang kalau ditanya Nabi Muhammad SAW, beliau berapa kali haji dan beliau berapa kali umrah? Ini sekedar membuka wawasan dan cakrawala pikiran. Berapa kali Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau pergi haji? Jawabannya adalah cuma 1 kali. Seumur hidup beliau SAW naik haji cuma sekali. Sejak haji disyariatkan, ada ulama yang berpendapat tahun 6 Hijriah, ada yang berpendapat tahun 9 Hijriah. Cuma yang paling kuat ada dikatakan di tahun 9 Hijriah sampai kemudian beliau SAW wafat. Sekurang-kurangnya Nabi itu bisa haji 3 kali. Umroh bisa berkali-kali. Tapi kenapa kemudian Rasulullah hanya pergi haji sekali dan beliau pergi umroh 4 kali? Yang 1 kalinya yang pertama gagal. Itu semua terjadi di bulan Zulqa'dah ini, Pak. Nabi SAW umrah itu semua terjadi di bulan Zulqa'dah ini. Yang pertama gagal karena dihalang oleh pasukan Quraisy. Disitulah terjadi tekad MOU perdamaian antara Quraisy dengan kaum muslimin yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dilaksanakan di kota yang bernama di satu tempat Hudaybiyah. Tahun berikutnya itulah dinamakan umroh qadha untuk menunaikan umroh tahun lalu yang gagal. Ditunaikan oleh Nabi SAW di tahun berikutnya. Terus Nabi umroh lagi di tahun berikutnya, Zulqa'dah berikutnya. Sekaligus Nabi SAW umroh lagi di bulan, sempat Nabi SAW itu umroh di bulan Ramadan di Fathu Makkah, penaklukan Makkah, dan terakhir Nabi SAW umroh sekaligus dengan haji. Itulah haji dan umrohnya Nabi yang pertama sekaligus yang terakhir. Makanya disebutkan dengan haji wada. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita singkat barusan. Kenapa Rasulullah nggak haji setiap tahun? Kenapa Nabi SAW nggak haji setiap tahun, nggak umroh setiap tahun? Cuma 4 kali. Karena beliau SAW salah satu jawabannya lebih ingin memprioritaskan kewajiban-kewajiban sosial ketimbang kewajiban-kewajiban individual. Apa hukumnya kita makan kenyang sendirian sementara tetangga yang ada di sekeliling kita semuanya habis kelaparan? Apa hukumnya seseorang menunaikan ibadah sendiri dengan begitu enak sementara ada orang-orang lain yang hak dan wajibnya tidak ditunaikan oleh orang tersebut? Dia umroh sih umroh, tapi tetangganya masih banyak yang kelaparan. Umroh tiap tahun, umroh tiap bulan, umroh tiap 3 bulan. Tetangga yang ini kelaparan, umroh yang saya tidak menyalahkan yang umroh berkali-kali. Yang belum umroh justru harus umroh. Yang belum umroh niatkan untuk umroh. Kalau bisa niatin haji dulu, Pak. Punya duit nih, Allah kasih bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, ada ibu-ibunya ya. Misalnya duit dikasih 50 juta, daftarin haji dulu. Sambil menunggu daftar haji, boleh nanti kita pergi umroh kalau ada rezeki. Haji yang pertama hukumnya wajib. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kita mampu. Salah satu di antara syarat mampu adalah istita'ah, kesanggupan fi difa'i kuota, untuk bayar lunasi kuotanya. Sekarang ya kita udah tahu sendiri kuota haji di sini berapa lama tunggunya. Itu juga menjadi syarat. Artinya kita nunggu haji kemudian Allah memanggil kita